Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Kenalin, kami kakak-kakak dari Institut Umum Pengalaman Bogor. Perkenalkan, ini namanya Kak Salsa Maharani. Dan di sebelah ada siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Tisa Puspitasari, biasa dipanggil Caca. Ya, jadi di sebelahnya ada Kak Caca. Dan terus yang satu lagi yang videoin kita namanya siapa Kak? Kak Molly. Ya, Kak Molly. Jadi adik-adik semua boleh panggil kakak yang di sebelah sana Kak Molly, yang di sebelah sini Kak Caca, yang di sebelah sini Kak Salsa. Oke? Mempraktikkan salah satu media mengenai bully. Kalian tahu bully? Bully kayak gimana coba bully? Ada yang udah pernah tahu? Jadi ini kamu misalnya Korea atau apa gitu kan? Itu kan bully secara verbal ya. Atau misalnya bully secara fisik. Bully secara fisik itu bagaimana Kak Caca? Bully secara fisik misalnya kamu di apa ya, misalnya kayak tadi ya, kayak misalnya menjaga fisik, terus kalau misalnya berbicara verbal tadi cara omongan ya. Ibu pengen satu-satu langsung ke depan, Ibu acak, minta salah satu bagian dari kalian untuk ke depan dan membacakan dia dari jenis bully dan lain-lain. Nah, caranya kamu kayak bikin bola ya, bikin bola sampai masuk ke sini. Terus kamu ambil salah satu kertas di sini ya. Ya, sudah masuk ya. Ya, ambil salah satu kertas di sini. Ya, coba tentang apa? Tentang faktor terjadinya bully. Nah, faktor itu misalnya penyebabnya. Faktor itu seperti penyebab bully itu apa aja sih? Coba dibacain kalian ya. Tidak tahu dong. Bullying terjadi karena tradisi guru untuk senior. Keinginan untuk balas dendam karena guru pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Pelaku mengalami kekerasan di rumah oleh orang tua atau orang terdekat. Untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi faktor bully salah satunya tadi ada faktor dari turun-temurun dari senior. Pernah nggak kakak kelas kalian bully kalian? Ada yang pernah? Kayak misalnya kelas 9 bully kelas 8, kayak misalnya ih Mama jelek, ih Mama pesek gitu. Ada yang pernah? Atau menghina atau ini bapaknya? Ya, ya, itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk bully dan itu tidak boleh. Terus yang kedua ada keinginan untuk balas dendam karena pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi misalnya kalian pernah punya orang nih, terus salah satu teman kalian itu dendam, kayak misalnya kamu namanya siapa nih? Desi, namanya siapa? Hah? Gina, misalnya Desi pernah membuli Gina, misalnya ih Mama misalnya apa? Pendek misalnya, ih Mama bapaknya segala misalnya. Terus si Gina tuh dendam gitu kayak benar kayak lucu gitu kan, kayak balas dendam. Nah itu bisa dari salah satu faktor ya dari penyebabnya bully. Terus ada lagi perasaan ingin menunjukkan kekuasaan. Nah, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan kayak misalnya kalian dari kakak kelas ya, kakak kelas. Kalau ke adik kelas kan biasanya gimana kan lebih tua gitu kan orang lebih tua, lebih senior gitu ya. Jadi kayaknya ada perasaan untuk menguasai ya, ada perasaan untuk menjadi senioritas gitu. Nah itu salah satu faktor bully. Terus ada lagi, pelaku mengalami kekerasan di rumah oleh orang tua. Mungkin salah satu dari kalian atau teman-teman kalian pernah ada yang mengalami kekerasan misalnya ibu atau misalnya ya paling kekerasan sama orang tua, dan itu bisa menjadi penyebab faktor bully. Jadi kalian apa ya, merasa tersakiti, jadi merasa tersakiti di rumah akhirnya tidak biasa di sekolah. Nanti lagi sama di sekolah, ya. Oke, nah masuk
kan, itu juga salah satu dampak dari bullying sendiri. Jadi adik-adik tidak boleh ya, kayak misalkan adik-adik membuli sesama temennya, walaupun itu perkataan kecil kan, setiap orang itu pendekatannya beda-beda. Walaupun misalkan kamu lihat dia lemah, tapi kan belum tentu ya kalau misalkan yang berani belum tentu juga artinya gak rapuh gitu kan. Kalau cewek mah sesama cewek pasti membuli, maksudnya sesama cewek itu saling mengingatkan, saling memotivasi gitu kan, karena kesempatan kalian belajar di sini tuh lebih nanti tuh kenangan gitu. Nah, jadikan kenangan itu dampak positif buat kita gitu kan. Coba misalkan di posisi orang yang dibulinya nih, misalkan dibully sampai apalagi ada yang mantan, ada yang main fisik, kalian terima nggak? Enggak. Nah, kalau misalkan kalian nggak terima, kalian juga jangan melakukan itu sama orang lain. Kalau kalian ngerasa dicubit itu sakit, jangan lakuin itu ke orang lain. Kalau merasa kalian misalkan dilihat itu sakit, jangan lakuin ke orang lain. Itu namanya kita egois gitu. Ke orang lain aja kita bisa, apalagi kita diri kita sendiri pasti bisa nyakitin diri kita sendiri gitu. Bahasa sekarang ya guys. Terus gak disebut dari fisik, medis gitu padahal kita benar-benar digituin kan, kita juga punya hati kan, satu kali kalau kita juga punya perasaan dipikir ya, kita harus kita juga sebagai kali gitu kan. Jangan kayak terus apa yang kamu lakukan? Terus apa yang kamu lakukan? Kurang dibalas gimana? Bebek nonggeng. Sakit kan gak disebut gitu kan? Benar. Soalnya kita juga punya perasaan di sini. Coba enggak? Betul. Jangan seperti itu ya. Oke. Dari temannya mengungkapkan langsung bahwa dibully itu tidak enak, enggak sama sekali nggak enak. Terus ada lagi yang punya pengalaman seperti ini. Sekali kak. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial.